Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Ar-Rahman juga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Paling utama nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, sehingga malam ini bisa hadir di musala ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap malam Selasa. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tapi ada lagi satu tujuan yang lain yang tidak sering kita dengar. Kalau yang tadi sudah sering kita dengar, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tujuan yang kedua, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dikenal melalui perbuatannya. Allah tidak bisa dikenal zatnya. Zat Allah itu seperti apa tidak bisa. Hanya kita meyakini bahwa Allah itu adalah esa pada zatnya. Tidak ada yang menyamainya pada zatnya. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Esa pada zatnya. Tidak ada yang menyamainya pada zatnya. Kita tidak bisa mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala ini seperti apa, terdiri dari apa. Tidak bisa, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita, sehingga kita tidak bisa menerka-nerka.
Zat Allah itu terdiri dari apa? Tidak bisa. Ya, hanya meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha ada. Nah, begitu saja. Ya, jadi sederhana aja. Karena di dalam hati manusia itu ada fitrah untuk meyakini adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala esa pada zatnya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi tidak usah disebut seperti apa, tidak bisa, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Seperti apa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diketahui, ya. Dan tidak ada yang menyamainya. Hanya meyakini aja bahwa zat Allah itu ada. Dan di dalam hati setiap orang beriman itu meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada. Secara akal, ya, dulu pernah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Jadi sudah semenjak dulu juga rupanya ada orang yang kada percaya adanya Tuhan deh, ya. Jadi kata mereka, wahai Imam Abu Hanifah, apa bukti adanya Tuhan? Jadi Imam Abu Hanifah, aku minta waktu untuk menjawab. Karena mereka ini tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka tidak akan bisa dijawab dengan dalil Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Maka orang seperti ini dijawab dengan akal juga. Kalau dengan Quran tidak bisa, dengan hadis tidak bisa, karena mereka sendiri tidak percaya pada adanya Allah. Nah, sampai waktu yang ditentukan, kata Imam Abu Hanifah, aku ada satu cerita. Ya, aku ada satu cerita. Ada sebuah kapal berlayar di laut tanpa seorang yang mengemudikan kapal itu apa namanya? Nakhoda. Ada sebuah kapal di laut tanpa nakhoda. Dia kemudian singgah di pelabuhan, mengeluarkan barang-barangnya, kemudian memasukkan lagi barang yang lain. Setelah itu berlayar lagi tanpa nakhoda. Maka ujar orang yang ateis tadi, tidak mengaku adanya Tuhan tadi, tidak mungkin kapal itu berlayar tanpa nakhoda. Maka ujar Imam Abu Hanifah, demikian juga alam semesta yang teratur ini tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Jadi pertama, meyakini adanya Allah itu adalah meyakini adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang berbeda dengan makhluknya, yang tidak bisa ditanya seperti apa, karena Allah tidak memberitahu seperti apa zatnya. Kemudian kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa dalam perbuatannya. Nah, maksud esa dalam perbuatannya itu, arti perbuatan itu salah satu contohnya adalah mencipta. Jadi Allah Ta'ala itu mencipta, hanya Dia yang mencipta. Kalau manusia kada bisa mencipta, jujurlah. Walaupun misalnya ada mobil, itu bukan ciptaan manusia secara langsung, bahannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mobil langsung dikatakan jadi mobil, tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini langsung aja kun fayakun jadi. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita tidak bisa,
Ya, apa saja itu semua harus ada bahannya dulu. Dan bahannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Allah itu Maha Esa dalam perbuatan. Salah satu contohnya adalah mencipta alam semesta ini. Ini Esa di dalam perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa di dalam sifatnya. Artinya tidak ada yang menyamai. Maksudnya Esa itu hanya satu aja. Hanya Allah aja yang memiliki sifat itu. Ya. Maha Esa di dalam sifat. Contoh Maha Esa di dalam sifat adalah misalnya Allah Ta'ala itu melihat, maka kita melihat dua aja. Nah, kenapa Allah yang Maha Esa melihat, kita kadang disebut melihat? Kita ini melihat gara-gara disebabkan diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala. Diberi aja. Kalau ada diberi, kadang melihat. Paham Bapak? Kalau Allah Ta'ala itu melihat dengan sendirinya. Kalau kita diberi penglihatan. Kalau ada diberi penglihatan, mohon maaf, kadang melihat. Nah, jadi kalau ada orang kadang melihat, ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita, bahwa sebenarnya kita pun kalau ada diberi penglihatan, kita melihat. Yang maha melihat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Esa di dalam sifat. Kemudian selain Allah yang beri penglihatan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa penglihatan kita itu terbatas. Ya kan? Maksud terbatas, di balik tembok kita ada melihat. Di balik sebelah situ ada melihat kita. Ya Allah. Ada ibu-ibu di belakang situ ada melihat. Di balik tembok kan. Malaikat ada di atas langit ada melihat. Jin mungkin ada di sekitar kita ini ada melihat. Allah Ta'ala melihat yang gaib dan yang nyata. Penglihatan kita terbatas. Kemudian kalau gelap gulita, kadang melihat juga kita. Nah, itu perbedaannya dengan penglihatan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala di malam yang gelap gulita, ya, semut yang hitam di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, Allah Ta'ala melihat. Ini Esa di dalam sifat. Artinya penglihatan Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyamainya. Maksudnya Esa seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu Esa di dalam zatnya, tidak ada yang menyamainya di dalam zatnya. Kemudian Esa di dalam perbuatannya, contohnya adalah mencipta. Hanya Dia yang mencipta, yang lain tidak bisa mencipta. Kalau ada, maulah aja bahasa Banjarnya, ya Allah. Nah, maulah wadai ibu-ibu. Tepungnya itu dari gandum atau dari beras. Gandum dan beras itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gulanya dari tebu, ya kan? Tebu itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali dia melihat alam ini, ya, melihat alam ini, maka di dalam hati sampean meyakini bahwa semua yang kulihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zikir juga. Jadi zikir bukan hanya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah zikir. Bahkan itu zikir yang paling tinggi tingkatannya. Jadi apapun yang sampeyan lihat, siapapun yang sampeyan lihat, maka sampeyan meyakini, oh ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham pian Pak?
Dari sini muncul banyak hal. Maksudnya banyak hal tuh, misalnya meyakini Allah yang mencipta dia, muncul banyak hal. Melihat orang sempurna, kita meyakini oh ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kadang merendahkan orang itu. Paham Bapak? Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang ingin tidak sempurna, tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ada yang tidak sempurna fisiknya, menjadi apa? Cuma kan ada banyak, ada gitu. Ada juga yang tidak sempurna akalnya. Nah, maka sekali kita melihat itu, kita kemudian meyakini oh ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita kadang merendahkan. Ada orang yang kadang pungas, misalnya ibu-ibu melihat orang kadang pungas, kadang mentertawakan. Ya, ada pungas lalu orangnya aja, nah, sekalinya aja. Nah, itu ciptaan Allah, ya kan? Nah, dan Allah mencipta itu dengan kekuasaan dan kehendaknya. Kemudian yang keempat, Allah itu esa di dalam namanya. Nah, nama-namanya ini disebut dengan istilah Asmaul Husna, ya kan Pak? Jadi esa di dalam zatnya, esa di dalam perbuatannya, contohnya mencipta. Esa di dalam sifatnya, contohnya melihat. Kemudian Esa di dalam namanya, artinya nama Allah itu tidak ada yang menyamainya walaupun namanya sama, ya, walaupun namanya sama, tapi tidak akan sama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi Allah Ta'ala itu esa di dalam namanya. Nah, malam ini kita akan mempelajari satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ada satu yang kita pelajari dalam ini, yaitu Allah itu memiliki nama Al-Bar. Maka ada nama penyanyi itu, siapa ngarannya? Ahmad Al-Bar. Rupanya terinspirasi dengan nama Allah Al-Bar ini ya. Nah, Al-Bar ini artinya yang melimpahkan kebaikan. Allah berfirman di dalam surah At-Tur ayat 28 tentang namanya Al-Bar ini ya. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu melimpahkan kebaikan kepada seluruh makhluknya ya. Namun kebaikan yang Allah berikan kepada makhluknya ini, khususnya kepada manusia, itu terbagi dua, Bapak Ibu ya. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada makhluknya ini, yang khususnya yang kita pelajari malam ini adalah kepada manusia, itu terbagi kepada dua bagian. Pertama adalah kebaikan yang umum. Ini didapatkan oleh orang yang beriman maupun orang yang kafir. Jadi pertama, kebaikan Allah itu bersifat umum, didapatkan oleh orang kafir
maupun orang beriman. Contohnya kebaikan Allah Ta'ala kepada orang kafir, orang beriman ini kebaikan yang umum, ya. Allah memberikan kepada mereka itu rezeki. Ini kebaikan yang umum. Orang kafir dapat, orang beriman dapat, umum sifatnya. Allah berikan kepada mereka itu tempat tinggal, umum. Orang kafir ada tempat tinggal, orang beriman ada tempat tinggal. Betul kan? Kalau orang kafir nih bisa lebih mewah lagi tempat tinggalnya, ya kan? Nah, daripada orang beriman, ya. Kemudian Allah memberikan kepada mereka makanan sama. Orang kafir diberi makanan, orang beriman diberi makanan. Allah berikan kepada mereka minuman. Orang kafir dapat minuman, orang beriman dapat minuman. Nah, Allah berikan kepada mereka itu pakaian. Orang kafir dapat pakaian, ya. Kemudian orang beriman dapat pakaian. Nah, ini adalah kebaikan yang Allah berikan secara umum. Jadi semua manusia dapat tempat tinggal, semua manusia dapat, yang kafir kah, yang beriman kah, ada aja tempat tinggal, ya. Makanan dapat, minuman dapat, pakaian dapat. Nah, ini secara umum. Tapi ada kebaikan yang khusus Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Ada seberatan dapat. Nah, yaitu yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memeluk agama Islam. Ini kebaikan Allah yang khusus. Artinya kepada semua orang diberikan kebaikan untuk memeluk agama Islam ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih khusus lagi, ada lagi yang khusus lagi. Ada orang yang Islam aja, tapi kada taat. Nah, ya apa? Islam KTP dibahasa dulu. Wah, ini Islam apa karena tetap aja Islam KTP kayak itu juga. Tetap aja. Tetap aja. Nah, jadi ini adalah kebaikan Allah yang khusus, yaitu memberi hidayah kepada seseorang memeluk agama Islam. Lebih khusus lagi adalah memberikan taufik kepada seseorang yang sudah Islam ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kebaikan yang khusus lagi, betul. Sebab kada semua orang yang Islam tadi taat, betul-kah? Nah, ada aja yang kada sembahyang, ya, ada aja yang kada sembahyang. Nah, ada aja yang sembahyangnya balang kambingan, ada dua. Menurut penelitian tahun 2019, itu orang yang kada sembahyang lalu itu sekitar 1% di Indonesia ini. Mungkin juga lebih banyak, mungkin juga, ya. Sekitar 1% ini kada sembahyang lalu orang Islam maksudnya, ya. Sedangkan orang yang sembahyangnya balang kambingan itu ada 60%. Banyaklah. Banyak kan? Artinya tidak mendapatkan hidayah yang khusus lagi, kebaikan yang khusus lagi, taufik dari Allah Ta'ala untuk mentaatinya. Jadi kada semua orang Islam itu taat. Salah satu ketaatan yang utama adalah melaksanakan salat ini, ya. Nah, jadi 60% di antara umat Islam di Indonesia ini salatnya balang kambingan, baru salat baru ada maksudnya. Kemudian ada sekitar 38%
yang rutin salat, 34% yang rutin salat. Tapi yang 34 rutin salat ini bahan berjamaah, bahan kada. Nah, tapi balik aja ini salat aja, cuma bahan berjamaah, bahan kada ini 38%. Ada yang konsisten berjamaah kecuali udur, yaitu sebanyak 2%. Nah, sisanya. Jadi yang belang kambingan tadi 60%. Yang belang kambingan. Nang sembahyang ini 38%. Tapi bahan berjamaah, bahan kada. Yang rutin berjamaah kecuali ada udur itu 2%. Nah, ini adalah kebaikan yang khusus lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kebaikan yang umum itu memberi rezeki, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, sama orang kafir dan orang beriman sama. Tapi ada kebaikan khusus, yaitu memberi hidayah kepada manusia. Artinya ini orang yang khusus saja dapat, ada semua orang dapat. Kalau kita ini termasuk orang yang khusus, maka seharusnya wajib kita ini bersyukur atas kebaikan Allah yang khusus ini. Bahkan kebaikan yang lebih khusus tadi, yaitu memberikan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat itu bukan karena kemampuan kita sendiri, Pak. Kalau kemampuan sendiri sama aja orang lain juga. Subuh tuh bahasa Banjarnya kalau sama aja kada ada taufik, sama nyaman goreng pada sembahyang. Ini kalau kada ada taufik ya, goreng juga kita. Bahkan kita bangun kemudian turun ke musala, turun ke masjid. Nah, ini taufik yang khusus. Jadi beda ya. Itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu ya? Kalau kada guringan juga kita ya, sama aja juga. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, si hamba tadi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan nanti akan mendapatkan hasil dari melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, kalau ada salah tadi dibaca tadi ayatnya tadi, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya yang berbuat kebaikan itu berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa banyak ya, kepada kita orang beriman pulang. Ini sudah kita khusus kepada orang beriman aja lagi ya. Pada orang kafir tadi sudah umum, kalau kita bahas lagi itu hanya berupa tempat tinggal, rezeki, makanan, minuman, itu aja di dunia aja pulang. Nah, terbatas di dunia aja dia pulang. Coba Pak, dunia yang setempat aja mereka dapatkan. Bayangkan. Nah, kebaikan Allah Ta'ala kepada kita ini tidak bisa dihitung Pak ya. Antara lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima dari kita amalan yang sedikit dengan mengganjarnya dengan ganjaran yang banyak. Jujur kada? Asal ikhlas saja syaratnya. Dan kita ini insya Allah ada berharap pujian manusia beramal. Untuk apa berharap pujian manusia kan? Amalan yang sedikit itu dibalas Allah Ta'ala dengan ganjaran yang banyak. Ini contoh kebaikan Allah kepada kita nih Pak.
Coba, buktinya apa? Nah, contoh misalnya membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan ya kan? Satu huruf aja 10 kebaikan. 2 huruf 20, 3 huruf 30. Bayangkan Pak. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif satu huruf, Mim satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, 30 kebaikan. Luar biasa ya. Jadi kebaikan yang sedikit diganjar dengan pahala yang banyak. Ini Pak, kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Contoh lain apalagi sembahyang salat sunat subuh, ya kan? Dan ingat kalau apa tuh? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan sedikit aja gayanya 2 rakaat tuh. Kalau orang biasa ya rata-rata 3 menit santai kan. Yang lebih santai lagi 4 menit misalnya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma itu Pak, kita ini ya, maksud kita ini termasuk ulun juga. Bukan berarti yang menyangka pian, karena kita jangan salah paham pian. Itu Pak, kita ini bukan pian kita, maksudnya itu. Nah, kadang-kadang kita itu kadang melihat nang ini nih terlihat bahwa 2 rakaat salat sunat subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita itu yang kita lihat hanya materi dunia aja, ya Pak. Nah itu Pak, kita ini karena kita hidup di dunia, lalu yang kita lihat itu yang kelihatan aja. Nah itu ngalihnya kita ini, ya. Sehingga orang bersyukur. Nah, seharusnya mulai melihat iman tadi sudah bersyukur kita. Nah, wah ini karena diberi iman, ini diberi iman. Bu, kira-kira banyak yang diberi iman, ke banyak yang kada? Manusia maksudnya banyak yang kada. Jadi umat manusia sekarang di dunia ini lebih kurang 8 miliar. Jadi lebih daripada 8 miliar. Yang Islam, ini Islam KTP termasuk ya, ini artinya hanya 2 miliar aja. Bayangkan. Jadi yang kadang mendapat petunjuk itu berarti 6 miliar. Luar biasa ini Pak. Artinya yang sekarang aja kita bayangkan betapa penuhnya padang mahsyar itu kan. Ya Allah, 6 miliar itu nah, Masya Allah. Luar biasa itu. Orang Sabanjaran ini aja kada sampai 1 juta dulu pernah tahu nggak ini? Banyak benar kalau aja seberapa untuk kumpul. Bayangkan orang Sabanjaran deh kada sampai 1 juta. Hanya dulu sekitar 700.000 aja. Di Banjarmasin 700.000 aja. Luar biasa itu banyaknya 700.000 itu, ya kan? Dan sekalsilan ini pun itu 3 juta, ya 3 juta. Nah, bayangkan bagaimana banyaknya itu orang 6 miliar yang itu pasti berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang kafir itu pasti masuk neraka. Masya Allah, pasti masuk neraka, ya. Itu yang sekarang. Belum lagi mulai zaman Nabi Adam dan setelah kita ini kan, Masya Allah. Jadi mulai masalah iman itu aja kita sudah sangat-sangat bersyukur. Ditambah lagi Allah berikan kepada kita taufik untuk taat tadi. Masya Allah, tambah lagi bersyukur. Luar biasa. Nah, lalu Allah berikan kepada kita gawian yang sedikit tadi dengan ganjaran yang banyak. Contohnya baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian salat
sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, cuma kita ya tadi kadang melihat itu, nah maksudnya itu kadang melihatnya secara fisik kayak itu satu kali salat subuh, salat sunat subuh aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu kali salat sunat subuh aja, ya kan? Coba sudah berapa kali kita salat sunat subuh ini, sehingga kalau pian itu misalnya salat jamaah, lalu kemudian terlambat salat sunat subuh, datang orang sudah sembahyang jamaah, kita datang ke musala nih, ke masjid, orang sudah salat jamaah subuh, kita belum salat sunat subuh, maka sebagai gantinya boleh dikada sesudah salat sunat subuh. Bisa langsung, bisa kada, terserah dia aja. Boleh langsung, boleh kada. Nah, kenapa? Karena besarnya ganjarannya tadi, ya kan? Besarnya ganjarannya tadi. Rugi kalau kita kada tegawi gitu. Jadi dikada, wah, ketinggalan salat sunat subuh dikada. Lain kalau ibu-ibu salat di rumah, ya tetap salat sunat subuh dulu. Ini kalau misalnya datang ke masjid, ke musala, lalu kemudian ketinggalan salat sunat subuh, ya dikada. Dikada itu artinya dibayari lagi, ya. Nah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian selanjutnya, Allah itu membalas satu kebaikan minimal dengan 10 kali lipat, ya Pak. Minimal 10 kali lipat. Bahkan lebih. Sampai berapa Pak? Sampai 700. Bahkan tidak terhingga. Nah, kalau kejelikan Mbak, satu aja. Nah, ini Pak, Allah itu maha baik lawan kita tuh. Jadi kalau kita ini melaksanakan perintah aja, lalu kemudian bersalah misalnya, ditimbang, maka timbangannya nih sehari-hari nih, insya Allah banyak kebaikan aja daripada kejelekan. Karena kalau kita kebaikan kan 10 kali lipat Pak, ya kan? Pahalanya. Kalau kejelekan hanya 1 aja. Jadi insya Allah kita ini banyak aja timbangan kebaikannya. Ya lah. Contohnya salat saja. Misalnya salat wajib aja, misalnya salat wajib aja dulu dihitung nih 5 kali 50 kan hitungannya. Adalah kita ini berbuat kejelikan 50 kali sehari, kadang mungkin malah. Nantinya ada aja untungnya tuh. Paham Bapak? Jadi bersyukur aja gitu. Ya. Ada aja lebihannya. Itu baru salat aja kan. Nah, kita lakukan, belum lagi salat sunatnya kita gawi, ya kan? Belum lagi setelah salat kita berzikir. Nah, ada aja untungnya, lebihannya. Ya. Bahkan Bapak Ibu berniat mengerjakan kebaikan aja, ya Allah dapat 1 dah. Nah, jadi berniat melakukan kebaikan aja dapat 1 dah. Nah, hanya berniat aja nah. Tapi kalau berniat mengerjakan keburukan, berniat aja, tapi kadang menggawi, kadang dicatat. Nah, ini kan, nah, ini kebaikan Allah Taala kepada kita, ya. Nah, man hamma bihasanatin falam yakmalha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asran ila sab'ina mi'ati sibbin ila mi'ati dirbin, wa man hamma bisyai'atin falam yakmalha lam tuktab wa in amilaha kutibat.
Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan tetapi kada jadi menggawi, maka ditulis satu kebaikan. Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakan, maka ditulis baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Dan barang siapa berniat mengerjakan keburukan tetapi tidak jadi mengerjakan, tidak ditulis keburukan. Dan apabila mengerjakan hanya ditulis satu keburukan. Hadis riwayat Muslim. Habis saya dah. Sambung bawila ya Allah. Nah, karena biar banyaknya dengar pengajian ini seminggu berapa kali di sini aja, hanya 3 kali lah. Nah, khusus habis maghrib aja. Jadi banyak benar ilmu pian ini dah. Tinggal mengamalkan aja lagi. Ya Allah. Nah, salah satu yang bisa kita amalkan hari ini, yang selalu kita ingat adalah syukur benar tadi Pak. Karena kedua semua orang mendapatkan kebaikan khusus berupa hidayah memeluk Islam. Satu. Kemudian tidak semua orang Islam mendapat pulang taufik untuk mengerjakan kebaikan. Nah itulah syukur kita. Jadi satu yang bisa bawa bulik hari ini adalah ibadah hati. Nah, salah satu ibadah hati itu namanya adalah syukur tadi. Dan syukur itu hukumnya wajib. Demikian dari ulun. Kita tutup dengan kebatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.